Selamat datang di Bina Iman Anak Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Dan selamat hari Minggu. Pada minggu ini kita bersama Bia dan Bir dari stasi Santo Yosef Salo. Adik-adik tahu kan di mana stasi Santo Yosef Salo? Tahu nggak? Nah, stasi Santo Yosef Salo berada di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Oke? Kakak tahu, pasti adik-adik semua masih mau, sudah rindu, ingin datang ke gereja bukan? Tapi kakak berharap adik-adik tetap masih mau bersabar ya. Karena apa coba? Nah, pasti adik-adik sudah menjawab. Karena pandemi COVID-19. Ya kan? Bagus. Nah, siapa yang tahu hari ini hari apa? Minggu Paskah keberapa? Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang keempat. Yang keempat. Nah, bagus. Siapa tadi yang menjawab dengan benar? Kita beri tepuk tangan. Ayo, biar tambah semangat, kita bernyanyi dulu ya. Ayo, yang ada di rumah, ikuti gerakannya. Mari bernyanyi. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih, berdoa untuk semua, penuh kasih, berderma untuk semua, Quran kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih, berdoa untuk semua, penuh kasih, berderma untuk semua, Quran kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, Quran kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, Quran kesaksian akan kulakukan. Mari kita bersatu di dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami masih boleh mengikuti Bina Iman Anak ini. Berkati acara kami dari awal permulaan dan akhir. Berkati juga adik-adik Bina Iman Anak yang berada di rumah mereka masing-masing. Semoga kami dapat terus menjaga hati, pikiran dan perbuatan agar dapat berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Injil yang diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya yang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya
Yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Bapa dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, kakak ingin bertanya sama adik-adik semua yang ada di sini. Siapa yang pernah melihat sulap? Mungkin melihat sulap secara langsung, atau bisa jadi dari TV, dan mungkin juga dari handphone. Nah, pada kesempatan ini, kakak mau cerita tentang seorang pesulap. Suatu hari, seorang pesulap sedang mengadakan pertunjukan. Setiap dia membuat sulap, semua penonton bertepuk tangan dengan meriah dan sangat senang. Kemudian, dia bertanya kepada penonton yang begitu banyak itu, "Hai penonton, siapa dari antara kalian yang bersedia masuk ke dalam kotak ini?" Tanya pesulap itu sambil menunjuk kotak yang ada di depannya. Namun, semua penonton tidak ada yang menjawab, semua menunduk dan terdiam. Ada juga yang toleh-menoleh dengan temannya. Setelah cukup lama menunggu, ada seorang anak mengangkat tangannya dan berkata, "Saya bersedia." Lalu anak itu maju ke depan dan dia dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Si pesulap mengambil pedang dan menusuk-nusuk kotak itu. Semua penonton ketakutan. Apakah anak itu baik-baik saja? Nanti dia akan mati. Tetapi anak itu tidak ada mengeluh kesakitan saat kotak dibuka. Ternyata anak itu tidak mati dan tetap hidup. Kenapa anak itu bisa tidak merasa kesakitan dan tetap hidup? Karena dia percaya kepada Bapa di surga dan kepada putranya Yesus Kristus. Hanya orang percaya kepada Yesuslah yang akan diselamatkan. Nah, apakah adik-adik percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, adik-adik, barang siapa yang dekat dengan Yesus, dia tidak akan mudah mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut, tidak akan melawan orang tua, melainkan menjadi anak yang berani.
anak yang patuh kepada orang tua dan rajin. Maka untuk bisa dekat dengan Yesus, adik-adik harus rajin berdoa dan membaca kitab suci agar bisa dekat dengan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tidak terasa Bina Iman anak ini sudah hampir usai. Maka marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih karena kami telah mengikuti Bina Iman. Berkati hari kami dan hari-hari selanjutnya, dan bimbing kami untuk dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik, demikianlah pembinaan iman dia minggu ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkenan bagi Allah. Dan renungan yang sudah kita dengar bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pembinaan iman minggu depan.